Pada video ini, kita akan memahami gangguan terkait penggunaan zat pada remaja. Fokusnya bukan untuk menghakimi, tetapi melihat bagaimana pengaruh teman sebaya, kondisi emosi, keluarga dan lingkungan dapat membentuk perilaku berisiko. Tokoh utama kita adalah seorang siswa laki-laki berusia 17 tahun yang masih bersekolah di SMK. Cerita ini akan membantu kita mengenali gejala, faktor penyebab, dampak, serta bentuk dukungan yang dapat diberikan secara tepat. Saat baru masuk SMK, remaja tersebut mulai bergaul dengan kelompok teman baru. Ketika berkumpul sepulang sekolah, ia ditawari alkohol dan obat-obatan. Awalnya ia ragu, tetapi muncul keinginan untuk diterima dan dianggap sama dengan kelompoknya. Ia akhirnya mencoba karena takut ditertawakan atau dijauhi. Pada tahap awal, penggunaan terlihat seperti percobaan sesekali. Namun setiap kali ia ikut, kelompoknya memberi respons positif sehingga perilaku tersebut terasa semakin wajar. Seiring waktu, penggunaan zat tidak lagi terbatas pada saat berkumpul. Ia mulai menggunakannya hampir setiap hari dan merasa sulit menahan dorongan untuk mengulanginya. Keinginan kuat ini sering disebut craving. Ketika tidak menggunakan zat, pikirannya terus tertuju pada kesempatan berikutnya. Ia sebenarnya sudah menyadari bahwa kebiasaan itu merugikan, tetapi usaha untuk berhenti selalu gagal. Kondisi ini menunjukkan bahwa perilaku sudah mengganggu kemampuan mengontrol diri dan aktivitas sehari-hari. Perubahan mulai terlihat jelas di sekolah. Prestasi akademiknya menurun, ia sering bolos, terlambat, kehilangan minat belajar. Di kelas, tubuhnya tampak lelah dan konsentrasinya mulai terpecah. Di rumah, hubungan dengan keluarga juga mulai memburuk. Ia menjadi mudah marah, agresif, dan sering berbohong untuk menutupi kegiatannya. Orang tua mencoba bertanya, tetapi percakapan cepat berubah menjadi pertengkaran. Akibatnya, fungsi akademik, sosial, dan emosionalnya sama-sama terganggu. Dari kasus tersebut, terdapat beberapa gejala penting. Pertama, penggunaan zat berlangsung rutin dan sulit dikendalikan. Kedua, muncul craving dan dorongan kuat untuk menggunakan. Ketiga, prestasi akademik menurun, disertai bolos dan malas belajar. Keempat, emosi menjadi tidak stabil, mudah marah, dan agresif. Kelima, muncul konflik keluarga serta kebohongan. Gejala-gejala ini tidak boleh digunakan untuk memberi diagnosis sendiri. Penilaian tetap harus dilakukan oleh psikolog, psikiater, dokter, atau tenaga profesional yang kompeten. Penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan pada remaja berkaitan dengan banyak kondisi yang terjadi saat ini. Masa remaja merupakan masa pencarian jati diri sehingga penerimaan teman sebaya terasa sangat penting. Risiko dapat meningkat ketika pengawasan keluarga kurang. Konflik di rumah sering terjadi, tekanan akademik tinggi, dan kemampuan mengelola emosi rendah. Media sosial serta lingkungan pergaulan juga dapat membuat perilaku berisiko terlihat normal. Tanpa penanganan, penggunaan sesekali dapat berkembang menjadi ketergantungan yang lebih berat. Kasus ini dapat dipahami melalui teori belajar sosial Albert Bandura dan teori perkembangan remaja Santrok. Bandura menjelaskan bahwa perilaku dapat terbentuk melalui proses mengamati, meniru, dan menerima penguatan dari lingkungan. Remaja melihat teman menggunakan zat, menirunya, lalu merasa diterima oleh kelompok. Santrok menjelaskan bahwa remaja sedang membangun identitas, tetapi kemampuan mempertimbangkan risiko belum stabil. Karena itu, tekanan kelompok dan keinginan memperoleh pengakuan dapat lebih kuat daripada pertimbangan mengenai akibat jangka panjang. Faktor penyebab dapat dibagi menjadi faktor internal dan eksternal. Dari dalam diri, terdapat kontrol diri yang rendah, emosi tidak stabil, pencarian identitas, stres, serta cara menghadapi masalah yang kurang sehat. Dari luar diri, terdapat pengaruh teman sebaya, kurangnya pengawasan keluarga, konflik keluarga, media sosial, dan lingkungan pergaulan. Faktor-faktor ini saling berkaitan. Karena itu, penanganan tidak cukup hanya meminta remaja berhenti. Kita juga perlu memahami tekanan, kebutuhan emosional, serta lingkungan yang mempertahankan perilaku tersebut. Jika terus berlanjut, dampaknya dapat menjadi lebih serius. Ketergantungan fisik dan psikologis dapat semakin berat. Fungsi otak yang berkaitan dengan memori, kontrol impuls, dan pengambilan keputusan dapat terganggu. Penurunan prestasi dapat berujung pada putus sekolah dan keterbatasan kesempatan kerja. Risiko depresi, kecemasan, serta gangguan perilaku juga meningkat. Hubungan keluarga dan pertemanan dapat rusak sehingga remaja semakin terasing. Selain itu, dapat muncul perilaku berisiko lain yang membahayakan diri maupun orang di sekitarnya. Intervensi perlu dilakukan bertahap dan konsisten. Pada tingkat primer,
Sekolah dapat memberikan edukasi mengenai bahaya alkohol dan narkoba, keterampilan menolak ajakan, serta cara mengelola stres. Pada tingkat profesional, konseling kognitif perilaku dapat membantu remaja mengenali pikiran pemicu dan menggantinya dengan respon yang lebih sehat. Terapi keluarga membantu memperbaiki komunikasi dan dukungan di rumah. Ketika penggunaan sudah berat, rehabilitas atau konseling adiksi diperlukan dengan pengawasan tenaga kesehatan. Pendekatan etis berarti tidak melabeli remaja sebagai anak nakal, gagal, atau tidak punya masa depan. Stigma justru dapat membuatnya menutup diri dan menolak pertolongan. Orang dewasa perlu membangun hubungan yang aman, mendengarkan tanpa langsung menghakimi, serta tetap menetapkan batas yang jelas. Remaja perlu dibantu mengembangkan kontrol diri, pengelolaan emosi, dan kemampuan menolak pengaruh negatif. Keluarga, sekolah, konselor, dan lingkungan sosial harus bekerja sebagai satu sistem dukungan yang saling menguatkan. Gangguan terkait penggunaan zat tidak muncul karena satu penyebab, dan pemulihan juga tidak terjadi dalam satu malam. Perubahan membutuhkan kesadaran, bantuan profesional, dukungan keluarga, lingkungan yang sehat, serta kesempatan untuk membangun kebiasaan baru. Ketika remaja merasa diterima, tetapi tetap diarahkan secara konsisten, peluang untuk pulih menjadi lebih besar. Mari melihat masalah ini dengan empati, ilmu pengetahuan, dan tanggung jawab bersama. Terima kasih telah menyimak.